Chapter 1501, The Gunuo Village. Mata pemuda itu tajam dan buas, seperti elang atau elang. Dia mengeluarkan aura dominasi predator. 3 sekte dari Moon God Sect terguncang oleh penampilannya. Seolah-olah dia melihat penuh pada tubuh mereka, dan tidak ada rahasia yang disembunyikan darinya. Wami, Wami, The Embittered Savages berteriak serempak. Jelas ini adalah tanda hormat. Tidak ada seorang pun dari Sekte Dewa Bulan yang tahu apa arti kata itu, tetapi ekspresi kaum Savage menunjukkan bahwa itu semacam gelar kehormatan. Pria muda itu tersenyum sedikit, jelas terbiasa dengan perawatan semacam ini. Dia mengangkat kedua tangan beberapa derajat ke udara dan melambaikannya sedikit. Para kultivator Savage mulai menjerit, menari-nari dalam respon hiruk-pikuk. Beberapa bersiul, yang lain menjerit, beberapa menginjak, bertepuk tangan, dan yang lain melakukan segala macam tindakan aneh. Suku Savage yang pahit adalah sama kasarnya dengan yang mereka katakan, melintas di hati semua orang dari Sekte Dewa Bulan. Mereka dikelilingi oleh sekelompok orang barbar ini. Ditangkap dan dianiaya oleh mereka adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Banyak murid perempuan yang lebih muda memutuskan untuk bunuh diri jika mereka ditangkap. Namun, bangsawan muda di antara kaum Savage melonggarkan sikap beberapa murid. Jika itu hanya dia, gadis-gadis yang berpikir ini memerah tanpa sadar. Itu adalah situasi hidup dan mati, namun mereka memikirkan hal-hal aneh seperti itu, sangat memalukan. Bangsawan muda itu berjalan perlahan mendekat dengan langkah ringan, membuat wajahnya menjadi fokus. Selain hidung besar khasnya, dia secara signifikan lebih tampan daripada anggota sukunya. Mata tajamnya terutama memegang sesuatu pemberani dan berani kepada mereka, mengeluarkan aura maskulin yang sangat kuat. Fakta bahwa dia adalah musuh di samping, tatapan seperti itu sudah cukup untuk menangkap hati banyak gadis kecil yang tidak berpengalaman. Aku tidak berharap bahwa suku Savage embun aku akan dapat menginjakan kaki di wilayah manusia lagi setelah zaman kuno. Mengejutkan sekali, pemuda itu tiba-tiba berbicara. Suaranya dalam dan kaya, dan dia berbicara dalam bahasa manusia. Namun, itu memang membawa aksen alien yang tidak salah lagi yang membuatnya terdengar lebih kasar dan lebih eksotis. Yang paling penting, nadanya begitu magnetis sehingga langsung menurunkan penjaga banyak murid perempuan yang lebih muda. Seolah-olah seorang pria dengan suara resonansi dan menawan seperti itu tidak mungkin jahat. Mata pemuda itu penuh penaklukan saat dia menyapu mereka di wajah Moon God Sect. Ekspresinya diwarnai dengan beberapa humor untuk itu. Setidaknya sepertiga dari itu genit, sepertiga lainnya mengagumi. Jelas, dia kagum dengan penampilan wanita-wanita ini. Sebagai seorang bangsawan dari suku Savage Embittered, ia menikmati sumber daya terbaik dan wanita tercantik. Itu adalah kesimpulan yang jelas dan sudah pasti. Namun, hanya setelah melihat pembudidaya perempuan ini dia menyadari bahwa semua wanita sebelumnya adalah sampah lengkap. Aku akhirnya mengerti mengapa leluhur aku selalu memiliki wilayah manusia di benak mereka. Sayangku, jika aku bertanya, apakah semua wanita di wilayah manusia sama indahnya denganmu? Sinar kamu hampir seperti surgawi. Kata-kata pemuda itu berbatasan dengan orang yang ceroboh. Dia memberi isyarat untuk mencoba gaya. Per-4W4N Suci Si Yuan rupanya begitu terpesona oleh tingkah lakunya sehingga dia cukup berani untuk menjawab. Tidak mungkin. Kamu beruntung, berlari ke Sekte Dewa Bulan. Diam, Si Yuan. Kepala sekolah menemukan jawaban gadis itu tak tertahankan. Ini bukan waktunya untuk bertapa. Pria muda ini jelas memiliki niat jahat. Kepala sekolah utama agak sedih. Meskipun murid-murid ini cukup berbakat, Sekte Dewa Bulan tidak mengizinkan siswanya untuk mengalami sebagian besar dunia secara umum. Dengan demikian, mereka dirugikan ketika situasi sosial mulai memanas, dan menjadi tidak tahu sampai tidak menyadari bahaya di balik kesopanan yang tampak pemuda ini. Maiden Suci Si Yuan benar-benar sangat tidak senang dimarahi oleh sekte berkali-kali. Dia tidak berani bertindak di luar garis depan. Sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya dengan cemberut. Bangsawan muda itu cukup peka untuk memperhatikan hal ini. Gadis kecil yang manis, dia tersenyum lembut, jangan khawatir. Jangan ragu untuk terus berbicara. Aku menjamin bahwa selama kamu sopan kepada aku akan tetap sama. Aku selalu seperti itu, kamu tahu. Petik 2. Maiden Suci Si Yuan sedikit menemui jalan buntu. Dia secara alami tertarik pada bangsawan biadab, tetapi teguran sekte membayangi dirinya. Dia menekankan bibirnya,
matanya bersinar dengan animasi yang bijaksana. Dia jelas-jelas ingin pergi. Bangsawan muda itu tiba-tiba melirik sekte utama. Tutup mulutmu. Dia berbalik ke seorang pria tua di dekatnya. Guki, jika dia berbicara lagi, menangkapnya dan menelanjangi dia, kemudian menyerahkannya kepada para prajurit Gunuo. Kemudahannya sebelumnya telah berubah menjadi wajah iblis. Ya, Pangeran Gu Tianxing. Pria tua bernama Guki menjawab dengan hormat. Dia menyeringai jahat di kepala Moon God Sekte saat dia mengatakan ini, memancarkan aura ke udara di sekitar. Karena panik, dia merasakan keputusasaan yang kuat merayap dan mengendalikannya. Dia tak berdaya sebelumnya. Aura tak kasat mata ini mengisinya dengan keputusasaan. Empirean, ini pasti seorang ahli Empirean. Kepala sekolah itu merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang yang membeku. Dia memiliki beberapa khayalan tentang meletakkan segala sesuatu di belakangnya dan meretas jalan keluar sebelumnya. Tetapi ketika pemimpin barbar datang ke tempat kejadian, dia menyadari bahwa tidak mudah untuk membebaskan diri dari pengepungan. Tampilan kekuatan Guki menyebabkan semangatnya menurun. Musuh jelas memiliki orang-orang di pihak mereka dengan kekuatan yang cukup untuk menguasai mereka. Sekte Dewa Bulan itu kalah bagus di sini. Jika mereka terbatas pada kaisar besar, kepala sekte utama cukup percaya diri untuk berdiri bahkan terhadap orang-orang seperti almarhum Kaisar Pilzenit. Tapi keputusasaannya, seorang pakar Empire memimpin serangan mereka. Kultivator seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia lawan bahkan jika dia membuang nyawanya sendiri. Terus terang, dia berdiri di tingkat yang sama sekali berbeda dari dia. Bagaimana mungkin seorang kaisar hebat dibandingkan dengan seorang ahli Empirean? Perbedaannya sebesar langit dan bumi. Baiklah, pria muda itu, pangeran dari desa Gunuo dari suku Savage Pahit, berbicara sekali lagi. Suaranya kembali ke dirinya yang kuno dan magnetis. Dia memberi isyarat di Holy Maiden Si Yuan. Keluar dan bicara sedikit lagi, gadis kecil. Aku berjanji tidak akan ada yang marah atau memarahi kamu. Petik 2. Gadis suci itu agak ragu pada awalnya, tapi gelombang datang-datang memiliki daya tarik yang tak terlukiskan untuk itu. Dia tidak bisa menahan diri. Jalur otaknya digoreng. Dia berjalan dengan mata menatap ke arah pemuda itu. Apa yang kamu lakukan, Si Yuan? Seorang murid muda dari muridnya secara naluriah mengingatkan. Pangeran klan Gunuo melotot. Dia dengan santai menggenggam udara, mengirimkan kekuatan tak terlihat melintasi ruang yang mengangkatnya ke tangan yang tak terlihat. Robekan moderat sudah cukup untuk merobek semua pakaiannya. Setiap inci tubuhnya terpapar ke udara. Adegan yang menggerahkan ini merobek puluhan ribu Savage lainnya. Mereka berteriak dan menjerit dengan berbagai suara aneh. Kamu mungkin memilikinya. Dia milikmu. Pangeran Gu Tianxing melemparkannya dengan acuh tak acuh ke kerumunan. Jeritan penderitaannya segera mulai terdengar setelah Savage menyerbu masuk. Sebaiknya kamu tidak bergerak. Aku tidak keberatan mengirim lebih banyak untuk bergabung dengannya. Pejuang kami sangat haus, aku yakinkan kamu. Gu Tianxing tampaknya memiliki dua topeng yang bisa dia bebaskan untuk bertukar. Kepala sekolah utama terlihat sedih, tetapi dia menahan dorongan murid-muridnya yang lain. Dia tidak berdarah dingin. Sebaliknya, dia tahu bahwa perlawanan apapun pada saat ini hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit kepada mereka. Kamu bisa bicara sekarang, gadis kecil. Pangeran buas itu kembali ke nada dan ekspresi sebelumnya. Perasaan terpesona yang entah bagaimana memukau meresap kembali ke dalam pidatonya. Perona pipi pada wajah per-4W4N suci Si Yuan merentang hingga ke tengkuknya. Gu Tianxing sangat menarik, cukup untuk membuat pikirannya kehilangan fokus dan hatinya bergetar dalam hasrat. Dengan lambaian tangan pangeran, gadis suci itu meringkuk hingga dadanya yang lebar. Mus jantannya hanya menjerumuskannya lebih dalam ke lubang gairah. Katakan padaku apa yang baru saja kamu katakan dengan lebih detail, gadis kecil. Ada apa dengan Sekte Dewa Bulan? Bagaimana dengan kemanusiaan secara keseluruhan? Tangan Gu Tianxing yang cukup besar meraba-raba gadis suci itu seperti itu adalah hal yang paling alami di dunia. Listrik mendesis di kulit gadis itu dimanapun ia sentuh. Dia melunak di seluruh, sangat senang. Matanya linglung seperti benaknya. Kita semua dari Sekte Dewa Bulan. Ketiganya adalah sekte. Aku salah satu dari gadis suci sekte, dan ada beberapa yang lain. Sisanya adalah murid elit sekte. Sekte Dewa Bulan adalah salah satu sekte terkuat dalam domain manusia, penuh dengan gadis-gadis cantik. 8 daerah atas membentuk inti dari domain manusia, dan memiliki 8 sekte peringkat pertama.
Sekte Dewa Bulan adalah salah satunya, tetapi ada satu lagi dengan gadis-gadis cantik yang sama di Tenggara, Pengadilan Jenazah Surgawi. Maiden suci Si Yuan lumpuh karena kebahagiaan. Hatinya tinggi di awan, dan hambatannya telah disingkirkan. Petunjuk yang bernafsu sedang dipanggil dari tulang berulangnya. Dia sangat ingin Gu Tianxing mengambilnya sekarang. Isyarat senyum puas diri bermain di bibir Gu Tianxing ketika dia melihat kerja sama gadis suci itu. Dia cukup senang dengan kemampuan penaklukannya. Chapter 1502, A Precarious Situation. Maiden suci Si Yuan adalah salah satu murid yang paling lemah dari kehendak Dewa Bulan. Pangeran Gu Tianxing di sisi lain, ternyata berlatih semacam seni menggoda. Itu tidak mungkin bahwa sekte utama sendiri akan mampu melawan tipu muslihatnya, apalagi gadis suci muda yang tidak dapat dipungkiri. Apalagi sang pangeran memiliki mata yang tajam untuk orang-orang. Dia bisa melihat dari pandangan sekilas bahwa Maiden suci Si Yuan memiliki hati dao yang paling bimbang dari teman-temannya. Yang lebih baik lagi adalah kenyataan bahwa dia sangat cantik. Itu adalah motivator utama untuk pilihan Gu Tianxing. Seperti yang dia harapkan, sedikit tipuan sudah cukup untuk membuatnya benar-benar setia kepadanya. Pengungkapan terus-menerus Holy Maiden Si Yuan tentang domain manusia diteruskan ke Pangeran Barbar. Beberapa ahli di sampingnya bergeser dari terkejut menjadi gembira menjadi penuh sukacita. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa domain manusia dari mimpi nenek moyang mereka sangat lemah. Pakar terkuat mereka hanya puncak kaisar besar. Pakar Empyrean pada dasarnya legendaris. Ini menyebabkan banyak kegembiraan. Meskipun suku mereka tidak mudah dalam kehidupan sehari-hari mereka, kultivasi tetap menjadi salah satu hiburan favorit mereka. Suku Savage yang pahit tidak memiliki banyak ahli Empyrean, tetapi memang memiliki beberapa. Sebagai perbandingan, ras manusia sebenarnya tidak berguna. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi masalahnya. Satu-satunya alasan serangan mereka terhadap Boundary Stella dan invasi adalah karena leluhur mereka sangat merindukan wilayah ini. Gambar yang mereka lukiskan itu terlalu menarik. Banyaknya sumber daya, vena roh, wanita cantik, buku tebal metode, senjata, pil, daftarnya terus bertambah. Savage yang dipalsukan tidak dapat menandingi 1/10 dari kekayaan itu. Dalam deskripsi leluhur mereka, wilayah manusia seperti surga. Itu adalah tempat di mana semua impian mereka semua akan terpenuhi. Sayangnya, kerajaan Boundary Stella telah menghentikan mereka sejak zaman kuno. Bahkan Savage yang terkuat pun tidak memiliki cara untuk menerobos. Sampai, prasasti melonggarkan dirinya dengan berlalunya waktu. Segel yang terkuat dan benteng yang paling kokoh tidak bisa bertahan melawan pawai waktu yang tak terhindarkan dan pergantian musim. Jadi, Desa Gunuo yang tinggal paling dekat dengan perbatasan adalah yang pertama kali menemukan fakta ini. Inilah sebabnya mereka berhasil memasuki persaingan mereka yang paling dekat dengan surga yang sangat menarik ini. Gu Tianxing bukan orang yang kasar. Meskipun dia menikmati cumbuan tubuh per 4W4N suci Si Yuan, dia juga menaruh banyak perhatian pada isi kata-katanya, mengumpulkan informasi berguna apapun yang dia dapat dari mereka. Ah! Gadis suci itu berteriak kesakitan. Gu Tianxing telah meremasnya dengan terlalu banyak kekuatan sekarang, hampir cukup untuk membuat dagingnya meledak. Kamu mengatakan bahwa ras manusia memiliki tempat bernama Velurium Capital. Itu faksi utama di sini. Ada seorang anak bernama Jiang Chen yang sulit dihadapi. Pangeran bereaksi berlebihan karena dia mendengar sesuatu yang penting. Wajah Holy Maiden Si Yuan pucat pada sensasinya. Dia hanya bisa mengumpulkan energi untuk mengangguk setelah beberapa saat. Iya nih, Jiang Chen cerdik dan menyebalkan. Jika kamu ingin berurusan dengannya, Yang Mulia, aku punya ide. Petik 2. Apa idemu? Gu Tianxing kembali ke dirinya yang karismatik. Dia membelai gadis suci dengan ringan, tampaknya cukup lembut. Gadis suci tersesat di kedalaman gairah. Jika aku memberitahumu, kamu harus berjanji untuk melindungiku sepanjang hidupku. Kamu tidak bisa membiarkan orang lain berbuat jahat kepada aku. Petik 2. Haha tentu saja. Apakah kamu membawa aku untuk beberapa badut yang tidak baik? Ceritakan ide kamu. Selama itu baik, kamu akan dihargai dengan baik. Petik 2. Per 4W4N suci Si Yuan terkikik, setelah mengambil keputusan. Dia menunjuk sekte kedua. Wanita tua ini adalah tuan kakak perempuan Jiang Chen. Terakhir kali, salah satu musuh Jiang Chen menangkapnya dan mengancamnya. Pertukaran sandera dilakukan untuk menyelamatkan wanita tua itu. Jika kamu ingin berurusan dengan Jiang Chen,
kamu dapat melakukan hal yang sama. Aku yakin Jiang Chen akan mengalami masalah dengan ini. Petik 2. Kata-kata gadis suci itu mengejutkan semua orang dari sekte tersebut. Mereka tidak pernah mengira si Yuan begitu tak tahu malu untuk secara terbuka mengkhianati sekte Dewa Bulan dan membuat sekte kedua menjadi masalah. Sekmaster kedua melotot. Jalan tercela. Benar-benar tercela. Dia tidak bisa menahan kutukan. Jika aku tahu kamu akan melakukan sesuatu yang memalukan, aku akan membunuhmu sendiri. Sekte Dewa Bulan tidak akan menderita penghinaanmu kalau begitu. Petik 2. Wajah sekte utama tidak berdarah. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menghancurkan diri kita sendiri. Aku berharap bahwa sisa-sisa sekte tidak akan melupakan warisan mereka, dan pada akhirnya akan ada keturunan dari warisan kita. Petik 2. Nada suaranya dipenuhi pesimisme. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri dari kesialan hari ini. Harapan terbesarnya adalah bahwa mereka yang masih di markas besar dapat membedakan diri mereka sendiri melalui masa sulit ini, menciptakan sekte Dewa Bulan yang baru dan lebih kuat di masa depan yang memastikan kelanjutan warisan mereka. Gu Tianxing melihat wanita lain dari warna Moon God Sect atas saran tersebut. Tampaknya gadis suci si Yuan ini telah mencapai sasaran. Dia memiringkan dagu gadis suci ke atas dan memberikan tepukan hangat ke belakangnya. Tidak buruk, tidak buruk. Aku sedikit menyukaimu. Aku pasti akan memberkati kamu dengan kemegahan aku nanti. Kamu mungkin menantikannya. Hahaha. Nada suaranya menjadi gelap saat dia mengatakan ini. Guki, aku harus mengganggumu dengan tugas selanjutnya ini. Wanita-wanita ini terlalu cantik untuk disia-siakan dalam kematian. Jika kamu dan para ahli lainnya dapat bekerja bersama, kamu harus dapat membuat sebagian besar dari mereka hidup. Ingat, tujuan utama kamu adalah mencegah mereka melakukan bunuh diri. Petik 2. Sekarang dia tahu kekuatan domain manusia, tidak ada penghalang terhadap nafsunya. Jika desa Gunuo tidak mengambil keuntungan dari kelemahan manusia ini dengan menyerbu tanah mereka terlebih dahulu dari orang lain, itu akan sangat memalukan. Mereka tidak akan bisa mencegah desa lain melakukan hal yang sama, begitu mereka melihat domain manusia terbuka untuk orang-orang Savage. Mereka mengatakan bahwa burung purba layak mendapatkan cacing, dan yang terakhir menerima kapal keruk. Sebagai burung paling awal di tempat kejadian, desa Gunuo memiliki keuntungan yang tidak dapat diatasi. Pangeran akan menjadi orang bodoh jika dia tidak menggunakannya sepenuhnya. Para wanita ini tidak diragukan lagi merupakan rampasan terbesar dari perampokan pertama mereka ke wilayah manusia. Mereka bahkan lebih mengharapkan apa yang dipegang tempat ini sekarang. Jika ada wanita seperti ini di mana-mana, kualitas yang sedikit lebih rendah juga dapat diterima. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka semua menjadi hiruk-pikuk baru. Prajurit buas dari desa Gunuo ini adalah pejuang yang luar biasa. Kebutuhan utama mereka sama berkembangnya seperti otot mereka. Karena itu, mereka sangat antusias dengan prospek wanita cantik. Old Guki mengangguk, terkekeh sambil membaca sekte-sekte dan yang lainnya. Sepotong nasihat, sebaiknya kamu lupakan tentang penolakan. Dengan kecantikan dan pesona kamu, aku jamin kamu tidak akan dibagikan atau dibuang. Kamu akan diberi peran yang sesuai. Tetapi jika kamu benar-benar menolak dan sang pangeran marah, maka lebih sulit untuk mengatakan di mana kamu akan berakhir. Lebih baik mengingat apa yang terjadi pada gadis kecil itu, Petik 2. Murid muda itu telah dibawa oleh beberapa lusin prajurit. Tidak ada mengintip darinya sekarang. Sudah jelas betapa sengsaranya nasib yang dideritanya. Semua orang dari sekte Dewa Bulan ketakutan. Aura bahwa orang tua Guki tanpa terlihat memancarkan terlalu kuat. Kekuatannya luar biasa. Sekte kedua tiba-tiba berteriak. Dia menghasilkan pisau biru buram di tangannya. Jangan dengarkan dusta mereka. Suku Savage yang pahit adalah ras orang barbar yang tidak beradab. Mereka belum berevolusi lebih jauh dari binatang buas. Janji-janji mereka tidak bisa dipercaya. Bagaimana para pembudidaya suci sekte Dewa Bulan bisa dinodai oleh hewan buas ini? Aku bersumpah pada posisi aku sebagai sekte bahwa kita hanya akan berjuang sampai mati hari ini. Aku lebih baik mati daripada membiarkan diriku dinodai. Dia menyapu senjatanya pada orang-orang Savage di dekatnya ketika dia mengatakan ini. Serangan tak terduga dari seorang kultivator hebat ini membuahkan hasil yang luar biasa. 4 Savage dipenggal dalam satu flash, setelah tidak bereaksi pada waktunya. Tindakan sekte kedua menyalakan darah panas dari pembudidaya perempuan lainnya. Sekte utama dan ketiga mengeluarkan senjata mereka juga.
Murid Sekte Dewa Bulan, dengar perintah kami. Hari ini, kita berjuang sampai mati untuk martabat kita. Siapapun yang berbalik dan lari adalah pengkhianat bagi sekte dan dikutuk selamanya. Petik 2. Persetan dengan mereka. Kami tidak akan membiarkan orang biadab mengotori kemurnian kami. Memang, mereka lebih suka menikahi pembudidaya laki-laki manusia yang sama sekali biasa daripada dilanggar oleh hewan biadab yang tidak berbudaya ini. Gerak-gerik kotor dan dasar serta penampilan sangat jelek telah menimbulkan jijik psikologis pada tingkat bawah sadar. Semangat mereka membuat Gu Tianxing marah. Sebagai pangeran dari desa Gunuo, ia secara alami tidak ingin ada orang yang mencemarkan nama baik sukunya. Gu Qi, catat gelandangan ini. Aku ingin melihat seberapa banyak perlawanan yang tersisa ketika mereka semua mengerang di bawah aku. Petik 2. Pria tua itu mengangguk, menciptakan aliran celah spasial melalui serangkaian overhead. Kecemerlangan radiasi berputar di celah-celah, menciptakan tornado kekacauan dimensi yang menggerakkan jalinan ruang. Mereka berputar menuju kontingen Moon God Sect, menabur kekacauan di antara barisan mereka. Para pembudidaya wanita yang lebih lemah langsung lumpuh ketika tersentuh oleh serangan itu. Mereka tidak punya kekuatan lagi untuk bunuh diri, apalagi melawan. Syukurlah, ketiga sekte tetap setia. Mereka membentuk matriks pertahanan segitiga, melindungi mayoritas murid mereka dari penjajah. Namun, serangan pertama Gu Qi sudah cukup untuk memaksa mereka dalam situasi yang berbahaya. Mereka adalah lilin dalam badai, dapat dihabisi kapan saja. Chapter 1503, A Miraculous Arrow. Ekspresi Gu Qi dingin ketika dia menyaksikan perjuangan terakhir dari tiga sekte. Dia mencibir keras kepala mereka untuk melawan sampai mati. Nenek moyang kita benar sekali. Manusia adalah ras yang lemah. Seorang pria dari kultivasinya memiliki hak mutlak untuk memperlakukan ketiga wanita itu dengan jijik. Aku tidak tertarik untuk mengintimidasi wanita. Serahkan diri kamu, atau kamu akan mengalami nasib yang jauh lebih buruk begitu sang pangeran marah. Petik 2. Sektmaster kedua sangat marah. Orang barbar tidak layak meminta kita untuk menyerah. Gu Qi mencibir. Kamu pasti yang paling keras kepala dari semua orang di sini. Sangat bagus. Aku akan membuat contoh dari kamu terlebih dahulu. Petik 2. Mengatakan ini, dia tanpa basa-basi berubah menjadi semburan angin, meluncur menuju pengaturan Moon God Sect. Dia benar-benar tidak takut dengan matriks pertahanan. Dia sangat yakin dengan kemampuannya dan juga memiliki keuntungan kultivasi yang menghancurkan. Melihat bahwa Gu Qi langsung menuju mereka, sekte itu panik. Mereka fokus pada kerja tim mereka, menyerang serentak dengan senjata mereka. Mereka adalah kaisar-kaisar hebat yang terbiasa bertarung bersama. Sebenarnya, ini adalah area latihan rutin bagi mereka. Menggabungkan kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka bahkan terhadap orang-orang seperti Emperor Spill Zenith atau Pivot. Sayangnya, itu masih belum cukup sebelum Gu Qi. Ada arus udara aneh di sekitar pria tua itu yang membuat serangan mereka meluncur langsung darinya. Gu Qi terkekeh mengancam, telapak tangannya yang kurus hampir menyentuh dada sekte kedua. Pada saat itulah sesuatu keluar tiba-tiba. Saat telapak tangan Gu Qi hendak melakukan kontak dengan P4Y4 ras sekte kedua, telinganya berkedut untuk mengantisipasi sesuatu. Wajahnya berwarna, hatinya berdebar pada rasa bahaya yang tak terbantahkan. Instingnya tiba-tiba melompat mundur. Pada saat berikutnya, panah yang menakutkan keluar entah dari mana. Lintasannya telah mengabaikan semua prinsip ruang, tetapi itu hanya berhasil menggerakkannya berkat penghindarannya yang tepat waktu. Niat membunuh yang menakutkan membawa keringat dingin membasahi punggung Gu Qi. Dia yakin bahwa jika dia tidak melompat kembali, panah memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk membunuhnya di tempat. Terlepas dari keahliannya, ekspresinya yang angkuh digantikan dengan keheranan yang gelisah. Panah itu menyerempet tubuh Gu Qi, tetapi tidak puas untuk berhenti di situ. Kekuatan residual mendorongnya untuk menembus serangkaian target lebih lanjut. Sederetan prajurit Gunuo terbunuh hampir tanpa pertahanan oleh tenaga panah. Itu hanya mulai mereda setelah menuai lebih dari selusin nyawa. Panah menghilang dalam flash lain. Baut ini tiba-tiba membuat setiap anggota suku bersaksi. Lindungi pangeran, teriak Gu Qi. Dia melompat di depan Gu Tianxing untuk melindunginya dengan tubuhnya sebelum orang lain. Pengawal lainnya yang awalnya terlibat dalam menyerang Sekte Dewa Bulan mengabaikan tugas itu demi membela tuannya juga. Gu Tianxing dilindungi dengan baik oleh benteng daging dan darah. Orang-orang Savage pahit ini sangat menghormati Gu Tianxing.
Mereka tidak peduli tentang potensi bahaya pribadi, membentuk dinding dengan tubuh mereka sendiri di sekitar pangeran mereka. Sekte Dewa Bulan diabaikan untuk sementara waktu. Kepala sekte cukup tegas untuk memperhatikan hal ini. Cari kesempatan untuk mundur. Dia memimpin gerombolan memotong jalan, menugaskan sekte kedua dan ketiga dengan mengangkat bagian belakang. Semuanya, ikuti dengan cermat, serunya. Sebagai sekte peringkat pertama, murid-murid Moon God Sect cukup disiplin untuk tidak diliputi oleh sukacita. Retret diselenggarakan dengan cara yang sangat tertib. Tapi Gu Tianxing tidak akan membiarkan pembudidaya perempuan ini melarikan diri di bawah hidungnya. Hentikan mereka, teriaknya dengan marah. Karena kaum Savage memiliki keuntungan dalam jumlah, sejumlah puluhan ribu lainnya menerkam di Moon God Sect atas perintah sang pangeran. Karena sekte berada di tengah-tengah hal-hal, ada banyak lapisan orang liar di sekitar mereka. Tidak mudah membebaskan diri dari pengepungan. Tanpa lawan yang memberi tip timbangan sebanyak Guki, kepala sekte melihat sepotong peluang meskipun kerumunan yang menakutkan. Dia mengayunkan jaring aura seputih salju, menari seperti ular melingkar. Kemanapun dia pergi, petak-petak orang liar dipotong. Meskipun suku Savage pahit sangat sengit, pembudidaya normal memiliki jalan panjang dibandingkan dengan seorang kaisar besar seperti kepala sekte. Hanya sebagian kecil dari ahli Gunuo yang memiliki kemampuan untuk benar-benar mengalahkannya. Jika bukan karena kerumunan orang liar, upaya terpadu tiga sekte akan lebih dari cukup untuk mengukir jalan keluar. Namun, para pembudidaya Gunuo ini sangat berani. Tingkat korban yang tinggi tidak mengganggu mereka, juga tidak membuat peringkat mereka berantakan. Orang-orang yang meninggal segera digantikan oleh rekan-rekan mereka. Pada saat ini, panah lain muncul dari ruang kosong. Buk, buk, buk. Ia mencuri hidup seperti dewa kematian, membawa pembantaian dan darah kemanapun ia pergi. Kehidupan para pejuang biadab dihancurkan berbondong-bondong. Selain itu, panah-panah ini selalu menyerang di tempat-tempat yang paling ramai. Kepala sekte menerima banyak peluang dan pembukaan karena ini. Bahkan Embedded Savage yang biasanya pemberani dan galak mulai mengungkapkan beberapa kebingungan. Serangan dua cabang ini agak sulit dihadapi. Jika mereka diizinkan untuk fokus pada pertempuran wanita sekte Dewa Bulan, jumlah dan keberanian mereka dapat menghancurkan musuh mereka melalui kekuatan brutal. Tetapi mereka tidak bisa mengelola panah mematikan yang datang dari luar. Panah ini bukan penyergapan umum. Setiap rudal membawa kekuatan besar di belakangnya. Satu panah saja sudah cukup untuk membunuh sekelompok besar kaum Savage. Karena alien-alien ini menikmati mengencangkan tubuh mereka sendiri, kemampuan bertahan mereka cukup kuat. Sayangnya, itu sama sekali tidak membantu melawan panah-panah ini. Tubuh mereka serapuh selembar kertas ketika dicocokkan dengan rudal, dan satu luka dari panah merobek korban hingga terbuka. Gu Tianxing sangat kesal ketika dia melihat ini juga. Siapa yang meluncurkan serangan licik ini dan mengganggu bisnis aku? Pangeran biadab itu benar-benar kesal. Guki, tinggalkan aku. Carilah bajingan penipu ini. Petik 2. Sebagai seseorang yang sangat setia kepada Gu Tianxing, Guki hanya bisa sedikit bergumam dan ragu. Dia tidak akan menuruti tuntutan sang pangeran. Yang mulia, keamanan kamu lebih penting. Panah ini sangat menakutkan. Mereka bahkan akan menumbuk sedikit kelemahan. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Guki sangat keras kepala. Tidak peduli berapa banyak Gu Tianxing mengganggunya tentang pertempuran, dia hanya akan setuju untuk tetap sebagai penjaga dan pelindung yang paling setia dari pangeran. Mata hawkish pria tua itu mencari sumber panah. Kemarahan Gu Tianxing nyata dalam reaksinya. Seorang pria yang cakap harus menunjukkan dirinya. Keberanian apa yang dibutuhkan untuk menyergap orang-orang dari yang tak terlihat. Manusia adalah basis dan ras yang dicerca baik-baik saja. Kemarahannya telah benar-benar menyala. Suara mendesing. Tidak ada suara jawab dari eter. Sebaliknya, panah lain ditembakkan. Panah itu sepertinya bisa mengunci dirinya dengan akurat. Tidak peduli seberapa baik pembudidaya lain mengelilinginya, niat membunuhnya tidak berkurang dengan cara apapun oleh pertahanan mereka. Lindungi sang pangeran. Guki dan beberapa pengawal lainnya mengaktifkan harta pertahanan mereka, membentuk beberapa benteng di sekitar Gu Tianxing. Ledakan. Upaya gabungan dari beberapa ahli ini hampir tidak cukup untuk memblokir panah. Setelah gagal mencapai sasarannya, ia lenyap ditiup angin. Memindahkan objek melalui celah-celah ruang dengan upaya mental belaka, lawan ini harus memiliki pengetahuan luas dengan teknik spasial. Guki agak heran dengan pemandangan yang menakjubkan ini.
Jika bukan karena potensi pertahanan mereka, hasilnya akan menjadi bencana besar. Kekuatan Bu Tianxing sendiri sudah cukup memadai, tapi panah mematikan ini adalah yang paling dekat dengan bahaya yang mematikan. Keringat dingin terbentuk di sekujur tubuhnya. Dia pikir dia bisa berkeliaran di wilayah manusia, terutama setelah Si Yuan mengaitkan informasi tertentu. Dia hampir yakin akan keuntungan Embittered Savage Tribe dibanding umat manusia. Tapi tampaknya optimisme sebelumnya agak terlalu buta. Berdiri cepat, setiap panah harus menghabiskan banyak energi. Aku tidak percaya bahwa dia bisa terus menembak. Gu Tianxing berteriak keras kepada rakyatnya. Gu Qi menggemakan sentimen ini. Panah sudah melemah. Tetap dalam formasi dan jangan panik. Petik 2. Siapapun yang menangkap seorang kultivator dari Sekte Dewa Bulan akan dihargai 80 juta batu roh. Siapapun yang menangkap Sekte, 300 juta. Petik 2. Karunia yang cukup besar adalah lebih dari cukup motivasi untuk beberapa. Selalu ada orang-orang yang lebih menghargai uang daripada kehidupan mereka. Selain itu, jumlah pembunuhan panah itu sangat kecil dibandingkan dengan ukuran pasukan Embittered Savage. Kepala sekte secara bertahap membuka jalan keluar dari pengepungan. Sayangnya, dia menemukan setelah setengah jalan bahwa orang-orang liar ini menjadi lebih ganas karena harga di kepala mereka. Tidak peduli ke arah mana mereka menuntut, lebih banyak menyerbu ke depan untuk menggantikan para pembudidaya yang mereka bunuh. Kepala Sect Master, kita tidak bisa membunuh cukup banyak orang untuk keluar dari sini. Sect Master ketiga agak tertekan. Apakah panah tadi berarti bala bantuan ada di sini? Dia sangat ingin itu benar. Dia menemukan kepadatan orang-orang liar di hadapan mereka suatu hal yang menyakitkan untuk direnungkan. Tangkap mereka, tangkap mereka. Orang buas menggenang seperti gelombang yang tak terhindarkan. Orang-orang yang melakukannya saat ini bukanlah pembudidaya suku biasa, tetapi juga kapten dan pemimpin. Banyak yang setengah kaisar agung. Ditambah dengan keunggulan jumlah mereka, ini berarti bahwa 3 sekte dicocokkan sampai batas tertentu. Chapter 1504, A Hair Away from Disaster, Reinforcements Arrive. Dada kepala sekte diperketat. Serangan ganas Embittered telah meningkat dalam jumlah dan keganasan. Berikan semuanya, kita hampir bisa menerobos, hanya sedikit lagi. Dia bergidik pada nasib yang menunggunya jika dia ingin ditangkap. Buahaha, para darah ini sangat bersemangat. Aku suka tipe itu. Saudara, biaya, jika kamu dapat mengambil satu hidup-hidup, sang pangeran mungkin memberikannya kepada kamu. Seorang komandan dengan kejam memangkas pedangnya pada kepala sekte saat 8 kaisar setengah-setengah besar menyerbu keluar dan mengerumuni sekte ketiga. Bahkan prospek kematian pun tidak bisa menghentikan Embittered Savages. Keganasan orang-orang barbar ini di medan perang adalah sifat mereka yang paling menentukan. Gaya nekat ini juga merupakan musuh terbesar Moon God Sect. Bagaimanapun, sekte itu terdiri dari wanita yang bersusah payah untuk mempertahankan ketenangan dan keanggunan mereka. Mereka tidak bisa menandingi musuh dalam kebiadaban yang brutal. Oleh karena itu, meskipun ada keuntungan yang jelas dalam budidaya, 3 sekte menjadi bingung sekali dikelilingi, memungkinkan kaum barbar untuk mengisi pelanggaran sebelumnya dan memperketat pengepungan. Kepala sekte menggigit bibirnya, penuh kepahitan. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar hari ini? San, bersiaplah. Kami akan mempertaruhkan hidup kami sebentar lagi untuk kamu semua. Terburu-buru ke celah saat kamu melihatnya, mengerti. Kamu harus berusaha sekuat tenaga apakah kamu berhasil melarikan diri atau tidak, kepala sekte ditransmisikan ke Susan. Dia sedang mencari jalan keluar. Maiden Suci Susan mengirim kembali dengan cemas, Tuan, aku belum lama menjadi murid kamu, tetapi seorang guru selama sehari adalah orang tua seumur hidup. Kita akan mati bersama paling buruk. Jangan khawatir, Sekte Dewa Bulan tidak akan binasa hari ini. Petik 2. Menipu. Siapa yang akan membangun kembali sekte jika kalian semua mati di sini? San, kamu diberkati dengan konstitusi yang unik bahkan Tuan Muda Jiang Chen mengagumi. Apakah kamu tidak tahu tanggung jawab yang kamu pikul di pundak kamu? Kepala sekte biasanya memiliki ketenangan yang luar biasa, tetapi sekarang ia gemetar karena marah. Pengorbanan mereka akan sia-sia jika San tidak mengerti. Secara alami, pertengkarannya mereda ketika percakapan mengalihkan perhatiannya. Pisau musuh menebas 1 inci dari bahunya. Meskipun dia bereaksi cepat, ujungnya memotong jejak berdarah panjang di lengannya, mewarnai pakaiannya merah. Menguasai, kepala Sect Master. Namun,
Matanya yang jernih menjadi lebih kencang. Dia berteriak dengan tajam, "Nomor 2, nomor 3, hari ini adalah hari kita mengorbankan diri untuk sekte kita. Apakah kamu siap?" Sekretaris kedua menjawab, nadanya teguh, "Lebih dari siap. Selama aku bisa membunuh beberapa dari bajingan ini, semuanya akan sia-sia." Petik 2. Awo, awo. Melihat sekte pada kaki terakhirnya, para Savage Embittered meraung seperti binatang buas, mencoba untuk mengintimidasi para wanita dan menghancurkan potongan terakhir dari semangat juang mereka. Beberapa kaisar besar setengah langkah maju dengan marah, mendukung kepala sekte ke sudut yang sempit dengan serangan mereka yang semakin hiruk-pikuk. "Saner, persiapkan dirimu. Langkah terakhirku akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk melarikan diri. Ingat, jangan biarkan usaha aku sia-sia." Suaranya yang setia bertepi dengan tekad yang kuat. Susan tidak bisa menahan air matanya. Tuannya telah memilih peledakan diri untuk menciptakan jalan bagi mereka. Senyum yang tenang dan tercerahkan muncul di bibir kepala sekte, seolah-olah akhirnya terbebas dari semua beban fana begitu keputusannya ditetapkan. Itu pada saat ini hidup dan mati ketika goncangan intens bepergian dari langit. Di ambang serangan pamungkasnya, kepala sekolah itu memandang ke kejauhan. Dia melihat 4 sosok besar setinggi beberapa pria yang bergemuruh seperti gunung mini. Mereka menabrak kerumunan seperti harimau, membunuh segala sesuatu di jalan mereka. Tidak seorang pun dan tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan destruktif mereka. Setitik harapan tiba-tiba berdesir melalui keputusasaan sekte-sekte itu. "Bala bantuan, apakah seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkan kita?" Petik 2. Teman-teman dari Dewa Bulan Sekte, cepat dan larikan dirimu. Suara yang akrab, dalam dan maskulin, memberikan rasa aman instan. Jiang Chen, semua orang bergetar dengan sukacita yang tak terkendali. Suaranya adalah melodi paling membahagiakan di telinga mereka. Banyak yang sudah ragu tentang dia di masa lalu. Sekte kedua khususnya sangat bermusuhan. Baginya, dia mencuri muridnya darinya. Dan hari ini, dia sudah siap untuk menghadapi kematian dengan tenang, tetapi harapan dan sukacita sekarang mekar lagi. Untuk beberapa alasan, semua merasa mereka benar-benar akan selamat pada hari ketika mereka mendengar suaranya. Seekor naga sejati menari di langit, terbawa arus angin yang kacau. Ia mendekat di puncak awan, momentumnya seakan menelan bumi dan langit. Seorang lelaki bertengger dengan anggun di punggungnya, membungkuk dan panah di siap, memancarkan aura dewa yang menakjubkan yang turun dari surga. Hanya melihat seseorang mengistirahatkan pantatnya di atas naga sudah cukup untuk menyerang Dewa Bulan Sekte. Bahkan orang-orang Savage yang memalukan menatap dengan tak percaya, bola mata mereka hampir bermunculan. Seperti mesin yang tak terhentikan, para golem memotong semua pembudidaya di bawah ini ketika mereka bergerak lebih dekat ke kelompok Sekte Dewa Bulan. Meskipun jauh dari kekuatan penuh mereka, keempat saudara lelaki itu membuat karya pendek dari kaum Savage. Kaisar setengah-setengah yang begitu mengancam sekte itu hancur berantakan seperti kertas. Saudara-saudara menghancurkan mereka sampai mati dengan tamparan tunggal, menghancurkan mereka dengan satu injakan, meraih penyerbu dan merobek mereka menjadi 2, atau hanya membelah mereka tepat di tengah dengan kapak. Tidak ada yang bisa menahan serangan mereka. Raksasa ini pasti bawahan yang dikirim Jiang Chen untuk membantu mereka. Adegan itu menyenangkan sekte Dewa Bulan dan menyalakan kembali semangat juang mereka. Dengan keinginan kuat untuk hidup, mereka meletus dengan kekuatan yang sulit dibayangkan. Pembukaan akhirnya muncul di pengepungan Embittered Savages. Berlumuran darah, kepala sekte mengirim murid-muridnya ke tempat yang aman sementara dia melambaikan senjatanya dan membawa bagian belakang. Big Stone mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya seperti boneka kecil. "Kamu pergi juga." Seolah terikat dalam rantai yang ketat, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun di tangannya, hanya memulihkan kebebasannya setelah pria itu melemparkannya keluar dari pengepungan. Dia membalik ke udara sebelum mendarat, ditangkap oleh sekelompok murid. Kepala Sect Master menguasai. Setelah pelarian mereka yang sempit, wajah anggota sekte itu adalah campuran dari kebahagiaan dan rasa takut yang tersisa. Melihat mereka masih ingin mengoceh, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Apa yang kamu tunggu?" Makan malam. Kemarahannya menyentak kepala sekte itu kembali ke kenyataan. Dia memberi hormat padanya dari jauh. "Tuan muda, sekte aku berutang budi padamu lagi." Kemudian, menyadari mereka akan menjadi penghalang, dia melambaikan tangannya tanpa menunggu. "Kami pergi."
Sekte Dewa Bulan jatuh kembali dengan kecepatan kilat. Bingung, Gu Tianxing berteriak, hentikan mereka. Daging berlemak itu begitu dekat sehingga dia hampir bisa merasakannya. Sayang sekali membiarkan mereka pergi. Bagaimana dia bisa membiarkannya? Yang mulia, keempat raksasa ini tidak begitu mudah untuk ditangani. Guki mengamati keempat golem bersaudara dengan alisnya berkerut khawatir. Gu Tianxing berkedip, maksud kamu apa? Dilihat dari aura mereka dan kecakapan bertarung mereka bukan kaisar yang hebat tetapi Tuan Empirean. Dan nyali aku memberitahu mereka bahwa mereka belum keluar semua. Petik 2. Melihat keempat raksasa itu sebebas harimau di tengah kawanan domba, kegelisahan menggerogoti Guki. Tapi mereka bukan ancaman yang paling menakutkan. Sebaliknya, itu adalah pria muda yang menunggang naga tinggi di langit, dan busur ilahi, dan panahnya. Tanpa ragu, itu adalah orang yang sama yang menyergap mereka sebelumnya. Kultivasinya bukan apa-apa untuk dituliskan di rumah, tetapi busur itu memancarkan aura yang mustahil untuk diabaikan. Guki memiliki firasat kuat bahwa dengan busur itu dan panah-panah itu, pemuda itu sepenuhnya mampu membunuh mereka tidak peduli kultivasinya. Bahkan, dia mungkin adalah tuan dari 4 raksasa. Oleh karena itu, pelayan tua itu tetap berkepala dingin meskipun Gu Tianxing tidak sabar. Dia bisa mengejar Sekte Dewa Bulan jika dia bertindak sekarang. Dia bahkan mungkin menangkap mereka semua hidup-hidup dalam satu gerakan. Tapi dia tidak berani pergi. Tugas pertamanya adalah keselamatan pangeran. Jika sesuatu terjadi pada tuannya, semuanya akan menjadi tidak berarti. Para wanita menjadi lebih kecil dan lebih kecil di mata mereka, berubah menjadi titik-titik hitam yang akhirnya lenyap dari pandangan mereka. Golem terus mengamuk tanpa henti, mengunjungi kerugian bencana pada jajaran desa Gunuo. Chapter 1505, Asteran Warning. Gu Tianxing sangat marah. Di pelukannya, semua warna telah mengering dari wajah Si Yuan dan dia gemetar seperti daun ketika dia melihat ekspresinya. Menggerutu, tidakkah kamu mengatakan bahwa pejuang terkuat dalam wilayah manusia hanyalah kaisar yang hebat? Siapa golem itu? Dan siapa pemuda yang mengendarai naga itu? Gu Tianxing berteriak kasar dengan mata membara. Jelas, dia percaya bahwa dia telah ditipu oleh Si Yuan. Gadis suci pucat dan ketakutan. Ye yang mulia, Te itu Jiang Chen, pemimpin umat manusia, dia tergagap. Dia baru saja mengkhianati Sekte Dewa Bulan, jadi wajar saja kalau dia merasa bersalah ketika melihat Jiang Chen. Dia takut dia akan menargetkannya. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin dia bisa selamat dari panah. Selain itu, pasukan Gu Tianxing tidak akan pernah begitu gagah untuk melindunginya. Si Yuan penuh dengan kekhawatiran karena dia tidak memiliki afiliasi dengan kedua belah pihak. Dia bisa dengan mudah berakhir sebagai target balas dendam Jiang Chen atau tas tinju Gu Tianxing. Rasa takut membanjiri hatinya. Dia akan membuat retret yang aman sekarang jika dia hanya patuh pada sekte. Untuk beberapa alasan, dia selalu takut ketika melihat Jiang Chen. Sepertinya dia mampu melakukan apa saja. Gu Tianxing terkejut ketika mendengar nama Jiang Chen, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun dia pemarah, seorang pangeran Gunuo seperti dia bukanlah orang bodoh. Guki, siapa di antara kamu yang akan mengambil kepalanya untuk aku? Gu Tianxing didampingi oleh 5 penjaga pribadi, yang terkuat di antaranya adalah Guki. 4 lainnya hanya setengah langkah Empirean, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada Kaisar Agung biasa. Kelima penjaga pribadi sangat berkonflik ketika mereka melihat naga sejati yang berkelok-kelok di langit. Pertahanan mereka akan benar-benar melemah jika mereka mengejar Jiang Chen. Bagaimana jika penyerang itu mencoba memancing mereka pergi? Jika mereka mengejarnya, dia bisa berbalik dan meletakkan panah di kepala pangeran. Yang mulia, Jiang Chen telah siap. Lebih baik kita tidak melakukan gerakan yang ceroboh sampai kita mengerti apa yang dia lakukan. Kemampuannya belum mencapai tahap kesempurnaan, tetapi haluan di tangannya tidak ada artinya untuk mengejek. Guki agak bingung. Dia belum pernah dalam situasi yang sedemikian aneh sampai dia bertemu Jiang Chen. Pemuda itu belum menjadi kaisar yang hebat, tetapi entah bagaimana ia memiliki kekuatan untuk mengancam kehidupan seorang ahli kekaisaran. Ini sangat membingungkan. Sebagai penjaga pribadi, tugas utamanya adalah memastikan keamanan sang pangeran. Kemasyhuran dan kemuliaan hanyalah pemikiran kedua. Gu Tianxing juga mengerti bahwa perintahnya menempatkan para penjaga di tempat yang sulit. Dia merasa sedih.
Sebagai seseorang yang baru saja pindah ke Kaisar Agung, dia adalah sosok yang paling dihormati di antara para pemuda di desa. Namun terlepas dari tingkat status dan kultivasinya, hidupnya terancam oleh seseorang yang bahkan lebih muda darinya. Itu merupakan pukulan hebat dan tantangan bagi harga dirinya. Meskipun busur lawanlah yang mengancam hidupnya, dia tidak bisa menahan perasaan jengkel. Jiang Chen tidak berencana untuk bertarung sampai mati dengan orang-orang liar yang terpendam. Ketika Moon God Sekte mundur ke jarak yang aman, dia membunyikan sinyal. Keempat golem langsung mengenali tanda untuk mundur. Saudara-saudara sudah berada di ujung tali mereka, ini adalah limbah barat laut. Energi sekitar di sini praktis tidak ada. Pertempuran di lingkungan ini sebenarnya adalah siksaan. Merasakan kesedihan, mereka segera mengakhiri amukan mereka dan mundur ke pinggiran. Mereka bukan satu-satunya yang merasakan sakit. Orang-orang barbar juga sangat terpengaruh oleh kurangnya semangat Qi, tetapi tidak memakan banyak korban di tubuh mereka karena banyak dari mereka belum mencapai kerajaan Empirean. Gu Tianxing langsung mengenali apa yang sedang terjadi. Gu Qi, mereka tampaknya mundur. Gu Qi mengangguk. Ini adalah gurun dengan kepadatan Qi yang sangat rendah. Bahkan manusia normal akan merasa sulit untuk tinggal di sini, apalagi pembudidaya dengan permintaan energi tinggi. Makhluk besar itu mungkin tidak ingin melelahkan diri mereka sendiri. Petik 2. Terlepas dari penemuannya, Gu Qi masih enggan untuk bergerak. Gu Tianxing sangat ingin bertindak, tetapi Gu Qi tidak mengipasi api dan membuang seember air dingin di atas kepala ligenya. Yang mulia, Jiang Chen benar-benar memiliki sejumlah kartu truf yang tersembunyi di balik lengan bajunya karena dia adalah pemimpin umat manusia. Mungkin sekarang bukan waktu terbaik untuk memiliki pertempuran hidup atau mati. Petik 2. Pangeran itu jengkel, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dengarkan aku, orang buas tertanam. Jika kamu tidak ingin mati di negeri asing, sekaranglah saatnya bagi kamu untuk bergegas kembali ke wilayah kamu. Kematian menunggu semua penjajah. Tinggi di udara, Jiang Chen mengeluarkan suara gemuruh naga yang begitu kuat sehingga mengguncang matahari dan bulan. Gunung dan sungai bergetar ketika matahari dan bulan bergetar. Itu agak terdengar seperti belau gabungan dari banyak naga. Semua orang barbar, termasuk Gu Tianxing, tiba-tiba merasa rendah diri dan kecil. Melihat Jiang Chen mengendarai naga sejati terlalu menakjubkan. Naga adalah makhluk yang sangat dihormati dalam budaya Embiteret Savage. Doa dipersembahkan kepada naga totem karena naga adalah pilar integral yang membuat ras terus maju selama bertahun-tahun. Dengan demikian, mereka sama-sama ketakutan ketika mereka bingung. Apakah manusia memiliki seni penjinakan naga? Bagaimana mungkin seekor binatang buas legendaris, target pemujaan mereka, direduksi menjadi sekadar gunung? Para penjajah diam-diam menghela nafas lega setelah Jiang Chen menghilang dari pandangan. Busur ilahi adalah guilotin yang melayang di atas kepala mereka. Ancaman mengerikan ini akhirnya hilang untuk saat ini. Gu Tianxing menabrak tanah dengan marah. Jiang Chen telah memainkan seluruh pasukan pangeran seperti biola dengan pesta hanya 5. Dia bahkan harus menyaksikan mangsanya melarikan diri di depan matanya. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya dia begitu dipermalukan. Gu Qi, bajingan itu benar-benar layak mati 1000 kali. Beraninya dia membodohiku. Aku tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Beraninya seorang petani seperti dia mengancam prajurit kita. Dia hanya seorang oportunis yang bersembunyi di balik haluan legendarisnya. Bagaimana dia layak menjadi pemimpin umat manusia? Petik 2. Berkat manusia, Gu Tianxing telah kehilangan banyak wajah. Dia perlu melampiaskan frustrasinya untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Melihat Si Yuan bersembunyi di sudut membuat darahnya semakin mendidih. Menggerutu, kemari. Dia memberi isyarat kepada gadis suci itu dengan jarinya dan menamparnya dengan kasar. Informasi yang kamu berikan kepada kami salah. Bagaimana aku akan menghadapi orang-orang aku jika aku tidak menghukum kamu? Petik 2. Dia meraihnya, mengatur formasi isolasi untuk memblokir semua mata dan telinga, dan melakukan yang tak terkatakan saat itu juga. Penanganannya yang kasar membuat Si Yuan takut, namun juga sedikit membuatnya senang. Dia sering berfantasi tentang hubungan seksual saat berada di sekte, tetapi telah ditahan oleh aturan yang ketat. Fantasinya hanya bisa tetap sebagai fantasi. Jadi, dia sebenarnya agak mengantisipasi dilanggar oleh pangeran asing. Didorong oleh keinginan bawaan untuk hidup, pihak bulan dewa sekte lari dari limbah barat laut dalam satu nafas, kejadian itu masih segar dalam ingatan mereka.
Kepala sekte membuat gerakan menyapu. Baiklah, kita aman sekarang. Tidak perlu panik, kami akan menunggu di sini untuk Tuan Muda Jiang Chen dan teman-temannya. Petik 2. Meskipun dia melewati jalan setapak dengan kematian dan berlumuran darah sendiri, dia tetap tenang dan terkumpul seperti biasa. Tuan yang terhormat, biarkan San merawat luka kamu. Susan datang untuk mengobati luka. Itu hanya luka daging, tidak masalah. Kepala sekte sepertinya tidak peduli dengan lukanya. Sebaliknya, pandangannya yang prihatin terus-menerus diarahkan ke barat laut. Kepala sekt master, tentara tidak akan mencapai kita dalam waktu sesingkat itu. Tidak perlu khawatir, seorang tetua menghibur. Kepala sekte mendesah. Aku tidak khawatir tentang suku Savage yang pahit. Aku khawatir tentang Tuan Muda Jiang Chen. Hati aku tidak akan damai jika terjadi sesuatu pada penyelamat kami. Domain manusia dapat dilakukan tanpa sekte Dewa Bulan, tetapi tidak mampu kehilangan Jiang Chen, tambahnya setelah jeda singkat. Ini adalah kata-kata tulus dari lubuk hatinya, bukan sekadar basa-basi. Jika bukan karena Jiang Chen, domain manusia masih berupa tumpukan pasir yang lepas. Keadaan saat ini adalah hasil dari darah dan keringatnya. Sekt Master kedua mengangguk serius tanpa mengatakan sesuatu yang negatif. Prasangka terhadap Jiang Chen akhirnya lenyap setelah insiden ini. Mereka yang membalas kejahatan dengan kebaikan sedikit dan jarang. Jiang Chen telah menunjukkan sekte Dewa Bulan jauh lebih baik daripada yang seharusnya. Dia kembali. Joy mengisi mata indah kepala sekte kepala. Beberapa saat kemudian, raungan naga yang jelas terdengar dari langit. Jiang Chen masih mengendarai Long Xiaoxuan sementara 4 saudara golem berlari dengan berjalan kaki. Orang-orang tabungan pahit tidak mengejar mereka. Jelas bahwa orang-orang barbar telah disandarkan ke dinding. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengejar risiko. Jantung Susan berdebar kencang ketika melihat Jiang Chen, matanya penuh kekaguman. Kepala sekte mendesah dengan lembut. Bagaimana dia bisa tidak melihat perasaan Susan yang berkembang? Sayangnya, Jiang Chen tidak mungkin tertarik pada murid-murid mereka. Sekt Master sangat menyetujui Jiang Chen. Jika dia menyukai salah satu dari para gadis suci, dia akan lebih dari senang untuk menunangkannya padanya. Sayangnya, itu sangat tidak mungkin terjadi. Dia sudah memiliki istri dan pasangan Dao dari Myriad Abyss Island. Mengapa seseorang dengan postur tubuhnya tertarik pada siapapun dari sektenya?